Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andineka Anggi Wijayanti dengan NIM C1G0210003, program studi agribisnis yang sedang mengikuti studi independen saat ini akan menjelaskan tugas mata kuliah Kelembagaan, Organisasi Sosial dan Kepemimpinan dengan judul Peran Kelembagaan Organisasi Lokal dalam Pembangunan Pedesaan Antara Harapan dan Fakta. Yang pertama di sini ada peran kelembagaan organisasi sosial dan kepemimpinan dalam pembangunan. Pembangunan adalah proses yang kompleks dan multidimensional yang melibatkan berbagai aktor dan institusi. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, peran kelembagaan organisasi sosial dan kepemimpinan menjadi sangat vital. Ketiga elemen ini tidak hanya berfungsi secara individu, tetapi juga saling berinteraksi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan. Kelembagaan dalam pembangunan. Kelembagaan adalah tulang punggung dari setiap usaha pembangunan. Institusi yang kuat menyediakan kerangka hukum dan regulasi yang stabil, yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan dapat diprediksi bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, organisasi sosial dalam pembangunan. Organisasi sosial memainkan peran penting dalam mengisi kesenjangan yang ada dalam penyediaan layanan publik. Di banyak negara, organisasi sosial menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah. Mereka juga sering kali berada di garis depan dalam menghadapi krisis dan bencana alam mengakibatkan dan memberikan bantuan langsung kepada mereka yang paling membutuhkan. Kepemimpinan dalam pembangunan. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci untuk menggerakkan proses pembangunan. Pemimpin yang baik menyediakan visi dan arah yang jelas bagi organisasi dan masyarakat, menginspirasi dan memotivasi orang untuk bekerja menuju tujuan bersama. Mereka mampu mengambil keputusan yang tepat dan tepat waktu berdasarkan data dan analis yang akurat, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kemudian yakni poin kedua, fakta peran kelembagaan organisasi sosial dan kepemimpinan dalam pembangunan. Pembangunan merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek dan pemangku kepentingan. Kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan dan berkelanjutan proses pembangunan. Berikut adalah beberapa fakta yang menggambarkan peran signifikan dari ketiga elemen ini dalam pembangunan. Fakta-fakta di atas menunjukkan betapa pentingnya peran kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan dalam proses pembangunan. Kelembagaan menyediakan kerangka hukum dan regulasi yang stabil, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung partisipasi publik. Organisasi sosial mengisi kesenjangan dalam layanan publik, memberdayakan masyarakat, dan mendorong perubahan kebijakan yang adil. Kepemimpinan yang efektif memberikan visi, arah, dan manajemen sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu pembangunan. Kolaborasi antara ketiga elemen ini sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kemudian poin terakhir atau yang ketiga, gap antara fakta dengan peran ideal organisasi kepemimpinan dalam pembangunan. Pembangunan yang berkelanjutan dan efektif sangat bergantung pada peran organisasi dan kepemimpinan. Idealnya, organisasi dan pemimpin berfungsi sebagai pendorong utama untuk inovasi, perubahan positif, dan kesenjangan masyarakat. Namun, seringkali terdapat gap antara peran ideal ini dan realitas di lapangan. Beberapa faktor yang menyebabkan gap tersebut diuraikan di bawah ini. 1. Korupsi dan kepentingan pribadi. 2. Kurangnya kapasitas dan kompetensi. 3. Keterbatasan sumber daya. 4. Birokrasi dan regulasi yang kaku. 5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. 6. Pengaruh politik. Kesimpulannya, kelembagaan dan organisasi sosial memainkan peran penting dalam pembangunan pedesaan
dengan menyediakan kerangka hukum yang stabil, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk memberikan visi, arah, dan manajemen sumber daya yang efisien, serta menjunjung tinggi etika dan integritas. Namun, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan gap antara peran ideal dan realitas di lapangan, seperti korupsi, kurangnya kapasitas dan kompetensi, keterbatasan sumber daya, birokrasi yang kaku, kurangnya transparansi, serta pengaruh politik. Untuk mengurangi gap ini diperlukan peningkatan kapasitas, pengurangan korupsi, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam kelembagaan dan kepemimpinan. Kolaborasi antara kelembagaan yang kuat, organisasi sosial yang dinamis, dan kepemimpinan yang visioner sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Mungkin sekian dari hasil tugas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.